Halo semuanya, kami dari Fakultas Psikologi Ubaya yang sedang menempuh mata kuliah Psikologi Forensik. Video ini kami buat untuk melakukan wawancara tersangka atau conversation management. Dari tindak korupsi ini, menurut Bapak sendiri siapa sih yang bisa menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini? Atau menurut Bapak siapa sih yang patut dicurigai dari tindak kasus korupsi ini? Oh, ya sudah pasti bukan saya sih, Bu. Soalnya eh, ya kalau menurut saya yang patut dicurigai itu ada 3 orang sih, Bu. Ada Bapak Apel, Bapak Blimbing, sama Bapak Delima. Kalau menurut saya sih gitu. Berarti bukan Bapak ya yang melakukan tindak kasus korupsi ini, tapi Bapak mencurigai ketiga orang tadi. Iya, iya jelas bukan saya, Bu. Oke, jadi karena Bapak bilang bukan Bapak yang melakukan tindak korupsi ini. Jadi apakah Bapak nyaman saat saya interview saat ini? Apakah Bapak nyaman dengan kondisi saat ini? Ya saya biasa-biasa aja sih, Bu, sekarang. Oke, Pak. Lalu apa pendapat dan pemikiran Bapak terhadap kasus korupsi ini? Wah, kalau menurut saya sih ini sangat merugikan rakyat ya, Bu. Apalagi eh, ya saya dengar-dengar juga uang yang diambil itu nggak sedikit gitu loh. Oke, Pak. Jadi tadi berdasarkan pernyataan yang telah Bapak berikan bahwa bukan Bapak yang melakukan tindak korupsi ini, dan ada 3 orang yang Bapak curigai melakukan tindak korupsi ini seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, jadi menurut Bapak sendiri, adakah orang yang memberikan instruksi terhadap tindak korupsi ini? Kalau ada, apakah orang tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap tindak korupsi ini? Oh, ya mungkin sih bisa jadi ada yang nyuruh gitu ya ke mereka, atau mungkin sebenarnya dia tuh nggak mau tapi ngambil akhirnya, eh, karena terpaksa akhirnya, eh, karena ada yang nyuruh gitu jadi mereka ngambil. Oke, Pak. Lalu jika misalkan kami ternyata menemukan bukti-bukti bahwa Bapak Leci ini turut mengambil bagian dan punya peran dalam tindak korupsi ini, apa sih sebenarnya yang Bapak harapkan? Loh, Ibu dapat bukti dari mana, Bu? Saya nggak melakukan korupsi sama sekali loh, Bu. Oke, jadi sepanjang proses interview ini Bapak mengatakan bahwa bukan Bapak yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Lalu, bagaimana kalau bukan Bapak yang melakukan tindak korupsi ini, pendapat pribadi Bapak terhadap konsekuensi yang logis yang harus diterima oleh tersangka dari adanya bukti-bukti dari tindak korupsi ini seperti apa? Lalu siapa yang harus menanggung konsekuensi itu menurut Bapak? Hmm, ya kalau menurut saya sih konsekuensi yang logis untuk kasus ini itu ya si pelaku bisa ditangkap dan diadili sih, Bu. Terus juga ya kalau enggak si pelaku itu dapat sanksi ganti rugi, atau enggak jabatannya itu bisa dicabut. Terus kalau tadi Ibu nanya juga siapa yang harus menanggung konsekuensi ini, ya saya rasa orang yang nyuruh mereka tadi sih, Bu, ketiga bapak yang tadi saya curigai. Oke, jadi ketiga Bapak tersebut ya, mungkin menurut Bapak ketiga Bapak tersebut yang melakukan hal ini, lalu kalau misalnya mau dilihat dari jabatan, keseharian, atau bersosialisasi, mungkin menurut Bapak kan ketiga orang tersebut yang melakukan tindak korupsi ini. Lalu bagaimana dengan Bapak sendiri? Tadi kan Bapak bilang bahwa ada Pak Apel, Pak Belimbing, dan Pak Delima yang paling mungkin untuk melakukan tindak korupsi ini. Lalu kalau Bapak sendiri itu bagaimana? Oh, kalau saya ya tidak mungkin, Bu. Saya tidak mungkin melakukan kasus korupsi ini karena saya juga kan sudah berikan kebijakan-kebijakan yang cukup membantu masyarakat saat ini. Terus juga eh, banyak kegiatan, banyak hal yang saya lakukan untuk bangunan juga di Kabupaten Jeruk ini. Jadi nggak mungkin saya melakukan eh, kegiatan atau hal-hal yang merugikan rakyat seperti kasus korupsi ini, Bu. Oke, nah Bapak juga telah melihat bahwa adanya bukti-bukti dari tindak pidana korupsi ini. Jadi, menurut Bapak, apa yang bisa membuat hal ini sampai terjadi? Hmm, bisa jadi sih kayak ada orang gitu ya yang serakah dan mereka tuh mau ngambil anggaran yang disediakan pemerintah. Tapi itu untuk kepentingannya sendiri.
pemerintah. Jadinya dia korupsi sebagian dari anggaran tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa dia itu orang yang serakah ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi kami ini telah memiliki saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Bapak sendirilah yang telah merencanakan dan melakukan tindak korupsi ini. Bagaimana menurut Bapak? Itu nggak benar, Bu. Mereka itu asal tuduh. Eh, Mungkin karena mereka itu orang-orang yang iri hati kali ya, Bu, sama saya. Jadi mereka itu mau menjatuhkan saya gitu, Bu, dengan cara kayak gini.